sungguh sebelum munculnya Ad-Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat. Nah, jadi mereka ingin membangun satu tatanan dunia yang sejatinya untuk menyambut kedatangan si Dajjal. Dan kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, Pak. Yang itu berarti kita diajak untuk turut serta menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Jadi bukannya kita disuruh mempersiapkan berperang lawan Dajjal, tidak, malah justru disiapkan untuk ikut menyambut Dajjal. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, pagi hari ini pembahasan yang kami angkat seperti terlihat di layar, judulnya dominasi kaum Ruwaibidah atau tahun-tahun tipu muslihat. Tema ini sebenarnya merupakan salah satu dari rangkaian tema yang banyak dengan subjudul atau judul besarnya justru Ma'rifatuz Zaman, memahami kondisi zaman. Jadi alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai sunnah beliau, hadis-hadis beliau, kita tidak saja menemukan arahan-arahan untuk beribadah secara praktis atau arahan mengenai keyakinan dan iman, akidah, atau arahan mengenai bagaimana berakhlak, tetapi juga kita mendapati ada di antara ahadits syarifah atau sunnah nabawiyah adanya apa yang disebut dengan keterangan-keterangan yang bersifat alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah mendekatnya hari kiamat. Ya, kita tidak pernah boleh melupakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab dengan julukan Khataman Nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Para ulama mengatakan para nabi itu bukan hanya 25 yang nama-namanya diperkenalkan Allah dalam Al-Quran. Tapi para ulama mengatakan ada yang berpendapat sampai 124.000 para nabi yang diutus Allah ke muka bumi ini. Nah, Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir, penutup rangkaian para nabi, ya. Yang karenanya kita umat beliau, kita ini umat terakhir, penutup semua umat manusia, ya. Yang karenanya Nabi kita dijuluki Nabi akhir zaman. Karena setelah umat Nabi ini tidak ada lagi umat manusia. Kata orang barat, we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia, Pak. Dunia ini sebentar lagi akan tutup buku, ya. Jadi kalau kita punya buku tebal judulnya Perjalanan Dunia, ya, maka kita buka daftar isi, bab terakhir itu judulnya umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita buka halaman bab terakhir itu, ternyata sisa buku itu sudah tinggal kira-kira 5 lembar, Pak. Ya. Dan ketahuilah, saya, Bapak, Ibu yang hidup sekarang ini, kita kira-kira sudah di lembar keempat, Pak. Jadi tinggal 1 lembar lagi, dunia ini tamat. Begitu. Nah, karenanya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali Nabi akhir zaman ini dengan keterangan-keterangan mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda menjelang hari kiamat, menjelang dunia tamat, supaya kita sebagai umat terakhir ini tidak menjadi terkaget-kaget, kok sudah dekat sekali dengan kiamat.
Ya, tinggal masalahnya kita peduli atau tidak dengan alamatus sa'ah itu. Dan alamatus sa'ah itu bukan hanya berlaku untuk as-sa'ah dalam pengertian kiamat, tamatnya dunia yang fana ini, Pak. Sebab dalam ajaran kita kiamat ada dua, Pak, ya. Ada kiamat dalam pengertian berakhirnya hidup seorang manusia. Ya. Idza matan nas qad qamat qiyamatuhu, kata Nabi. Kalau seseorang meninggal, sudah datang kiamat bagi dia. Ya. Jadi kita masing-masing punya jadwal kiamat sendiri-sendiri, Pak. Dan karena kita punya jadwal kiamat sendiri-sendiri, masing-masing kita juga punya alamatus sa'ah, Pak. Kita punya tanda-tanda sudah mendekati hari kiamat kita. Di antaranya tandanya adalah 20 tahun yang lalu tidak ada yang putih warnanya di sini. Sekarang sudah mulai ada yang putih. Ini tanda-tanda yang membuat kita menyadari, oh ternyata jadwal tamat riwayat saya sudah semakin dekat. Ya, 20 tahun yang lalu kalau disediakan penginapan kita harus ke lantai 4, nggak ada masalah. Sampai di lantai 4 kita kuat. Tapi sekarang jangankan lantai 4, baru lantai 2 nafas sudah terengah-engah. Ya, itu pertanda bahwa tanda kiamat diri kita sudah semakin jelas, semakin terlihat. Nah, jadi alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad SAW banyak memberitahu kepada para sahabat kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan ternyata setidak-tidaknya kami mencatat kondisi zaman yang kita jalani sekarang ini, Nabi sudah jelaskan dalam berbagai hadis beliau. Dan saya kumpulkan setidak-tidaknya 8 kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang, Pak. Dan pagi hari ini mustahil kita membicarakan ke-8-8-nya, Pak, sekaligus. Mustahil. Kecuali kalau Bapak ingin kita pulangnya besok pagi. Ya. Tapi nggak mungkin. Saya terikat dengan janji sama Asa Charity. Masih ada acara-acara lain. Jadi dari 8 ini nanti saya akan pilihkan salah satu saja. Yaitu nomor 8. Ya. Nah, cuman sebelum saya masuk ke nomor 8, saya ingin sekedar menyisir secara cepat 8 kondisi di mana kita hidup sekarang, Pak. Yang pertama, kita ini ternyata sekarang berada di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ya, tadi sudah saya isyaratkan, Pak. Di buku Perjalanan Dunia, umat Muhammad ini ternyata jumlah lembarnya tinggal 5 lembar, Pak. Dan saya memilih angka 5 bukan sekedar tebak-tebak saja, tidak. Tapi karena memang Nabi mengatakan dalam sebuah hadis bahwa perjalanan sejarah umat Islam ini akan melewati 5 babak, 5 fase, 5 tahapan. Dan kita yang hidup sekarang ini berada di tahapan keempat itu, Pak. Babak keempat itu. Dan ternyata kalau kita baca hadisnya, setiap babak itu disebut sama Nabi terkait dengan karakteristik sistem kepemimpinan yang sedang berlaku. Dan ketahuilah, ternyata dari 5 babak tersebut, babak keempat inilah yang penyebutan nama sistem kepemimpinannya paling tidak enak didengar, Pak. Ya. Apa sebutannya, kata Nabi? Kata Nabi, sebutan babak keempat ini adalah kepemimpinan mulkan jabariyah. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Makanya kalau Bapak dan Ibu benar-benar ingat semasa masih remaja dahulu, saat mulai akal nih memikirkan hal-hal yang lebih luas, ya, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik. Kalau Anda jujur menilai, apakah Anda pernah merasakan adanya pemimpin yang memuaskan? Rasanya, wallahu alam, ya mungkin masing-masing punya pendapat berbeda-beda. Tapi yang jelas kalau kata Nabi, babak kita sekarang ini babak di mana siapapun yang tampil mengisi panggung kepemimpinan itu akan memiliki karakteristik mulkan jabriyah, penguasa yang memaksakan kehendak. Cilakanya sambil memaksakan kehendak mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Kalaulah memaksakan kehendak itu kehendak Allah dan Rasul-Nya, masih lumayan, Pak. Kita dipaksa untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya, ya kan? Ini problematikanya adalah
Kehendak siapa yang dia ikuti? Kalau istilah zaman sekarang ada istilah penguasa itu banyak yang mengikuti kehendak oligarki, ya. Oligarki itu apa sih, Pak? Para pengusaha. Ya, jadi para pengusaha karena duitnya banyak, dia kasih duit sama penguasa untuk diatur-atur. Nih saya kasih duit sama kamu, tapi syaratnya kamu bangun ini ya, mengikuti kemauan saya. Ya, saya kasih duit lagi, kamu syaratnya bubarkan itu tuh pengajian tuh, bubarkan itu masjid-masjid. Ah, begitu, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini kondisi pertama bahwa kita sedang hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kondisi kedua, era sekarang ini kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang merupakan the Western civilization, peradaban barat, Pak. Kita tidak bisa pungkiri ya, Pak. Hari ini kita umat Islam tidak berposisi berjaya, tapi posisi kita sedang kalah. Yang berjaya siapa? Barat, ya, Eropa, Amerika. Yang tiada lain adalah masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Ya. Makanya kalau kita merasakan hidup kok kacau balau sekarang ini, karena yang Allah izinkan memimpin dunia justru mencampakkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Lalu mereka mengikuti petunjuk siapa? Kaum kafir itu mengikuti petunjuk siapa, Pak? Yang nggak ada pilihan lain kalau nggak ikut petunjuk Allah, ya ikut petunjuk musuhnya Allah. Musuhnya Allah siapa? Syaitan, ya. Nah, karenanya hari ini kita merasakan jerat-jerat setan itu begitu banyak, Pak, dalam kehidupan nyata kita. Yang ketiga, ini adalah era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ya, ini bahasanya Nabi. Jadi Nabi bilang akan ada satu keadaan di masa depannya para sahabat, ya, di mana fitnah itu hadir dalam jumlah yang begitu banyak, begitu masif, begitu sistematis, begitu terstruktur, sampai-sampai dunia terasa seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan pengertian gelap gulita di sini bukan pengertian harfiah ya, Pak. Kita masih merasakan cahaya pagi, cahaya di siang hari, cahaya di sore hari. Tapi gelap di sini maksudnya gelap secara kiasan, Pak. Kita sekarang hidup dikelilingi fitnah yang menyebabkan terasa kita ini dikepung dengan nilai-nilai gelap, Pak. Bukan nilai-nilai terang. Ya, saya tanya, taat itu nilai gelap atau nilai terang? Nilai terang ya, taat ya. Kalau maksiat nilai terang atau gelap? Nilai gelap. Sekarang Bapak Ibu coba berpikir, mana yang lebih semarak sekarang mengelilingi kita? Ketaatankah atau kemaksiatankah? Kemaksiatan ya. Hanya beberapa tahun yang lalu, Pak, seseorang itu kalau mau bermaksiat dia harus kerja keras, Pak, cari kemaksiatan. Tapi kalau sekarang bahkan kemaksiatan mengetuk pintu rumahnya, bahkan masuk ke kamar tidurnya, ya kan? Jadi kemaksiatan begitu dahsyat mengepung kita, Pak. Ini nilai-nilai gelap, Pak. Contoh lain lagi. Mana yang terang, mana yang gelap? Antara ma'ruf dan mungkar. Mana yang terang? Ma'ruf atau mungkar? Ma'ruf, ya. Yang gelap yang mana? Mungkar. Mana yang lebih ramai sekarang, Pak? Kemungkaran atau kema'rufan? Kemungkaran. Ya. Jadi kita dikepung, Pak, sama kegelapan zaman ini. Terus selanjutnya, mana yang lebih ramai? Keadilan atau kezaliman? Kezaliman. Dahsyat, Pak. Hampir setiap hari sekarang ini kita kalau baca berita, dengar berita, rasa keadilan kita tersayat-sayat ya, Pak. Ya. Karena orang yang baik, orang yang benar, orang yang lurus, orang yang cinta agama, malah dengan mudahnya ya dijemput pagi-pagi nggak pakai cerita, pokoknya masuk dalam mobil, ya kan? Terus tiba-tiba hilang. Sebaliknya pencoleng, ya, pencoleng ya istilah Sumatera Baratnya, ya. Pencuri, ya, udah mencuri miliaran, Pak, uang negara, triliunan uang negara, melenggang bebas. Apa nggak tersayat-sayat rasa keadilan kita? Ya. Yang keempat, ini era di mana fenomena riddah
merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Riddah itu artinya kemurtadan, Pak. Kemurtadan itu apa artinya? Artinya seseorang mengerjakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang mengantarkan dirinya di mata Allah keluar dari Islam, keluar dari iman, yang berarti dia murtad, ya. Nah, dan kemurtadan di zaman kita sekarang ini yang lebih mengkhawatirkan karena orang yang murtad itu seringkali tanpa sadar. Kalau murtadnya terang-terangan sudah masalah, Pak. Tetapi setidak-tidaknya kita melihatnya gampang mengertinya. Oh, sudah murtad dia. Dia nyatakan terang-terangan, saya sudah bosan dengan Islam, sekarang saya ke agama lain. Nah, itu kan murtad, ya jelas ya, Pak. Tapi ini ada jenis kemurtadan yang seseorang itu kerjakan atau ucapkan yang dia sendiri tidak tahu. Sejak dia mengucapkannya, melakukannya, sudah keluar dari Islam dia. Perlu contoh? Perlu contoh, Pak. Ibu-ibu perlu contoh? Siap? Ya siap nggak siap ya, namanya taklim ya. Saya kasih contoh. Riddah ya. Jadi mereka yang menguasai dunia sekarang, Yahudi Nasrani ini, oleh Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka sangat berkeinginan melihat kalian umat beriman ini kembali menuju kekafiran dan meninggalkan iman. Itu memang sudah ambisi mereka. Tapi ternyata ambisi mereka sekarang bisa mereka kerjakan, bisa mereka salurkan karena mereka sedang berkuasa. Dengan aneka cara, dan salah satu caranya adalah yang disebut dengan proyek Ghazwul Fikri, perang pemikiran, Pak. Mereka bikin tulisan-tulisan, mereka bikin film-film, mereka bikin cerita-cerita yang di dalamnya sudah mengandung unsur mempengaruhi kita agar kita menerima cara berpikir mereka, keyakinan mereka. Nah, salah satu faham yang mereka sedang sebarluaskan secara gencar sekarang ini namanya faham pluralisme. Ya, apa ini faham pluralisme? Nggak penting, Pak, artinya apa paham pluralisme. Yang penting kita ngerti tanda-tanda orang sudah kena faham ini. Nah, di antara tandanya adalah seseorang mengaku muslim, tetapi dengan ringannya keluar dari mulutnya, lisannya, kata-kata sebagai berikut. Semua agama sama. Semua agama baik. Semua agama benar. Pernah dengar orang bicara begitu, Pak? Pernah? Nah, saksikanlah. Kalau Anda mendengar orang bicara seperti itu, saat itu juga orang itu di mata Allah Ta'ala batal imannya, Pak. Nggak diakui lagi sebagai orang beriman. Ya. Wah, Ustadz Iksan Tanjung ekstrim. Masa ngomong begitu aja batal iman? Ya saya ekstrim, Pak. Kalau saya nggak pakai penjelasan. Kalau saya nggak jelaskan dalilnya. Maka sekarang catat dalilnya, Pak. Saya kasih 3 dalil saja dari Al-Quran. 1 Ali Imran 19, 2 Ali Imran 85, 3 Al-Hijr ayat 2. Ali Imran 19 bunyinya apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa seorang muslim pernah membaca Al-Quran, pernah ketemu ayat ini, lalu masih punya pendapat yang lain, masih menganggap bahwa dirinya lebih cerdas dari Allah Ta'ala, lebih arif, lebih hikmah daripada Allah, sehingga mengatakan, oh enggak lah, masa cuma Islam yang Allah ridhai, ya kan? Terus yang lain-lain itu semua nggak diridhai Allah, enggak lah, hal gitu ya. 1, 2 Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong orang yang merugi. Apakah kalimat ini sulit dipahami, Pak? Sehingga seseorang masih juga protes dan mengatakan, enggak lah, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, yang ketiga, supaya witir, Al-Hijr ayat 2. Apa kata Allah? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
boleh jadi atau seringkali nanti di akhirat orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia jadi muslim. Kira-kira ayat ini menggambarkan orang kafir nanti di akhirat bersyukur atau menyesal? Menyesal. Dan penyesalan utama mereka dalam hal apa? Dalam hal keliru memilih agama. Mereka nggak jadi muslim tapi jadi yang lain-lain. Begitu. Ya. Jelas ya Pak? Jadi hati-hati Pak, sekarang ini banyak sekali jebakan-jebakan setan yang ditebar oleh Hizbus Syaitan, partai setan, yaitu Yahudi Nasrani yang memimpin dunia sekarang ini, yang akan menyebabkan jika seorang muslim ikut dengan kemauan mereka, pikiran mereka, logika mereka, akhirnya murtad dia dari agama Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kemudian yang kelima, kita berada di era di mana kaum muslimin sedang dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Ya, jadi kita ini kayak makanan, kata Nabi, di atas hidangan ya, yang diperebutkan oleh bangsa lain. Terus yang keenam, kita berada di era di mana musuh kaum beriman sudah nggak punya rasa takut terhadap kaum muslimin. Sehingga mereka menganiaya, menzolimi, ya, membantai bahkan membunuh kaum muslimin, entah itu di Palestina, entah itu di Cina bagian barat, entah itu di Afghanistan, entah itu di Kashmir, ya kan? Itu tanpa rasa takut, Pak. Ya. Padahal yang mereka lakukan kejahatan yang sangat serius, Pak. Ya, dan yang namanya PBB nggak ada menghalang-halangi. Kalaupun ada ya paling-paling mengecam-ngecam sedikit lah begitu. Tapi intinya nggak berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Yang ketujuh, ini era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit namanya wahan. Dan ini penyakit sangat serius, Pak. Jauh lebih mengerikan dari COVID-19. Sebab kata Nabi, penyakit wahan ini adalah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci menghadapi kematian. Coba lihat betapa hebatnya mereka membuat kita benci, takut dengan kematian. Sampai-sampai rela-relanya kita kemarin, ya kan, nurut sama kemauan mereka. Di tempat ibadah kita dirubah, Pak. Kita nurut pula, gitu kan. Sholatnya berjarak-jarak, begitu. Supaya apa? Nggak ketularan. Kalau nggak ketularan jadi apa? Nggak sakit. Kalau nggak sakit jadi apa? Nggak mati. Kan gitu ceritanya. Ya. Mudah-mudahan di masjid ini tidak, ya Pak. Bukan insya Allah Pak. Gimana? Iya atau tidak kemarin? Hah? Iya. Oh sempat ya. Tapi alhamdulillah sudah enggak ya. Alhamdulillah. Kenapa sudah enggak? Enggak kembali. Apanya kembali? Mana ya? Gimana sih? Oh iya, alhamdulillah. Jangan bilang jawabnya yang begini Pak. Karena COVID-nya sudah enggak ada. Jangan jawab begitu. Sebab kalau enggak ada sekarang, nanti diadain lagi sama mereka. Jadi taat lagi. Jadi jawaban paling bagus begitu Pak, karena imannya sudah hadir atau karena sudah taubatan nasuha, ya. Sehingga kalau nanti dibuat skenario menakut-nakuti kita lagi, tetap kita akan mengatakan maaf, ya, Anda bukan pihak yang saya akan taati, tetapi Allah dan Rasulnya yang saya taati, ya. Itu orang bilang, tapi Ustadz di Mekah Madinah aja sampai begitu juga. Emangnya siapa bilang? Nabi pernah mengatakan, kutinggalkan 2 warisan suci bagi kalian yaitu Mekah Madinah. Nggak pernah. Yang Nabi bilang, kutinggalkan 2 warisan suci kepada kalian yang kalian nggak akan sesat selama-lamanya jika berpegang teguh kepadanya. Apa itu 2 warisan suci? Kitabullah wa sunnah, bukan Mekah Madinah, Pak. Mekah Madinah boleh jadi 2 kota suci, Pak, tapi tidak semua penduduknya suci. Gitu. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, ini intermezzo ya, Pak ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati, Pak, ya. Yang ke-8, nah ini tema kita sekarang, ya. Era di mana Ar-Ruwaibidah mendominasi urusan publik, urusan umum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amamad dajjali sinina khudda'ah." Sungguh sebelum munculnya ad-dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat. Ya. Dan kenapa kita angkat hadis ini? Karena kita khawatir, Pak. Dunia ini sudah tua sekali, Pak. Kita sudah di babak keempat, padahal jumlah babak tinggal 5, cuma 5 ya kan, tinggal 1 lagi babak yang akan kita jelang ya. Kita khawatir bahwa tahun-tahun inilah tahun-tahun menjelang Dajjal keluar.
Nah, Nabi mengatakan pada tahun-tahun menjelang Dajjal keluar akan muncul sinina khudda'ah, tahun-tahun penuh tipu muslihat. Jadi di mana-mana terjadi tipu muslihat, Pak. Terus Nabi gambarkan keadaannya seperti apa itu? Yukadzibu fiha as-sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadzib. Tahun-tahun penuh tipu muslihat itu orang jujur didustakan, sedangkan pendusta dibenarkan. Begitu. Itu tahun-tahun penuh tipu muslihat. Terus apalagi cirinya? Wa yukhawwinu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang amanah dikhianati. Sebaliknya, orang yang suka berkhianat dipercaya, dikasih amanah, diangkat jadi pemimpin. Ya. Terus Nabi lanjutkan, wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Dan para ruwaibidah akan sibuk angkat suara, angkat bicara. Jadi yang muncul di mana-mana bersuara berbicara tuh ruwaibidah. Terus sahabat bertanya, wa mar ruwaibidah? Ya, apa itu kalangan ruwaibidah? Rasulullah SAW bersabda, al-fuwaisiqu yatakallamu fi amril 'amah. Orang bodoh, orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik, persoalan umum, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa babak keempat yang sedang kita jalani sekarang ini, Pak, telah didahului oleh babak-babak 1, 2, 3 yang sudah berlalu. Dan ini saya kasih gambaran sederhananya di sini, di gambar ini, ya. Jadi babak pertama, fase pertama itu babak kenabian, an-nubuwah, berlangsung cuma 23 tahun. Yang jadi pemimpin waktu itu langsung Nabi Muhammad SAW, yang sudah barang tentu itu adalah sistem kepemimpinan yang karakteristiknya terbaik sepanjang zaman. Karena yang memimpin langsung uswatun hasanah kita, Pak. Suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian di fase kedua muncul, kata Nabi, era al-khilafatu ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti pola tata cara memimpin menurut Nabi. Itulah era Khulafa ar-Rasyidin. Sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Ya. Mereka ini semua sahabat-sahabat yang dijanjikan surga sama Nabi Muhammad SAW, yang karenanya di fase kedua itu juga kepemimpinan itu mencapai bentuk yang bagus, yang ideal, yang sangat dianjurkan oleh Nabi untuk diteladani. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu alaihim bin nawajidh. Hendaknya kalian ikuti sunnah-sunnahku, kata Nabi, dan sunnah-sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, jadi babak pertama sudah berlalu, babak kedua sudah berlalu, dan babak kedua juga mirip dengan babak pertama, tidak lama, Pak. Babak pertama cuma 23 tahun Nabi memimpin para sahabat, babak kedua 30 tahun. Nah, terus datang babak ketiga. Namanya babak mulkan adon, raja-raja menggigit. Yang ternyata dalam catatan sejarah, babak ketiga ini punya kebaikan-kebaikan, tapi juga ada masalah-masalah. Namun secara umum boleh dikatakan kebaikannya lebih dominan daripada kejelekannya. Nah, di babak ketiga ini, apa yang terjadi? Kepemimpinan itu masih dipegang oleh pemimpin beriman, ya, yang gelarnya khalifah, yang karenanya sistem bernegaranya disebut khilafah, ya. Jadi kalau pemimpin tertinggi presiden, maka sistem negaranya disebut republik, ya. Kalau pemimpin tertingginya raja, maka sistem negaranya disebut kerajaan. Nah, kalau pemimpin tertingginya khalifah, berarti sistem kenegaraannya namanya khilafah, ya. Nah, karenanya di babak ketiga ini dia khilafah, maka masih banyak kebaikannya, Pak. Kenapa? Karena minimal kalau dia disebut khilafah, berarti sumber nilai, sumber norma, sumber hukum adalah
kitabullah was sunnatin Nabi SAW. Ya. Nah, tapi kenapa kok Nabi menyebutnya dengan nama yang berbeda dengan fase kedua? Kalau memang dia sistem Islam yang penuh kebaikan, tanpa cacat, tanpa kekurangan. Nabi tidak menyebutnya sebagaimana fase kedua karena memang ada sedikit catatan di situ. Nabi menyebutnya mulkan abdan, raja-raja menggigit. Karena di fase ketiga, para khalifah-khalifah itu, Pak, ya, jika menjelang meninggal, itu sudah menunjuk putra mahkota yang berupa anaknya biasanya, atau setidak-tidaknya kerabatnya, keluarganya. Maka dengan kata lain, polanya pola kerajaan, Pak. Waris mewarisi, turun-temurun, ya. Sementara kalau zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq diganti sama Umar bin Khattab, nggak ada hubungan. Abu Bakar bukan ayahnya Umar. Umar digantikan Utsman, Utsman bukan anaknya Umar. Utsman digantikan Ali, Ali bukan anaknya Utsman. Ali wafat digantikan oleh Hasan, anaknya Ali memang. Tapi bukan karena Ali menunjuk. Tapi karena setelah Ali terbunuh, para sahabat yang masih hidup memandang orang yang terbaik yang paling pantas menggantikan Ali ya Hasan. Ya, bahwa dia anaknya Hasan lain perkara. Paham ya, Pak? Tapi kalau di babak ketiga, setiap khalifah itu memang sudah merencanakan kerabatnya menjadi calon penggantinya. Makanya di babak ketiga itu, secara umum masih ada kebaikan karena Quran Sunnah diletakkan pada posisi tertinggi. Cuma sayangnya, mulai muncul suasana ya kerajaan. Bagaimana sih suasana kerajaan? Kan ada pihak yang merasa dirinya di istana tuh istimewa begitu ya. Lain halnya zaman Khulafaur Rasyidin, Masya Allah, Umar bin Khattab itu sampai dicari-cari sama tamu datang dari Romawi, ya kan nggak ketemu. Ternyata lagi ngapain? Lagi tidur di masjid. Nggak pakai pengawal, kan? Jauh dari gaya kerajaan, Pak. Nah, jadi babak ketiga ini, Pak, dia berlangsung sangat lama, Pak. 1302 tahun, Pak. 13 abad dia berlangsung. Silih berganti, sejarah mencatat kerajaan Islam jatuh bangun. Aneka kerajaan Islam. Tapi dari semuanya yang terkenal 3, Pak. Kerajaan keluarga Bani Umayyah, kemudian kerajaan keluarga Bani Abbasiyah, kemudian kerajaan Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah. Nah, jadi sepanjang masa itu bisa dikatakan umat Islam itu masih berjaya, Pak. Ya. Dan tentunya sistem hidup yang diperkenalkan oleh umat Islam yang memimpin waktu itu adalah sistem kehidupan yang berdasarkan iman tauhid. Tapi kemudian tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, Allah mengeluarkan satu keputusan umat Islam cukup memimpin sampai tahun itu. Lalu Allah pindahkan tongkat kepemimpinan umat manusia ini ke pihak lain. Siapa pihak lainnya? Barat, Eropa, Amerika, kaum Yahudi dan Nasrani. Loh, kenapa kok Allah begitu? Kenapa Allah pindahkan ke orang kafir? Kan udah bagus orang beriman yang memimpin. Ya nggak usah tanya, Pak. Justru jawabannya sudah ada dari Allah sendiri. Allah bilang dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, wahai Allah, pemilik segenap kerajaan. Kau serahkan kerajaan pada siapa yang kau kehendaki, kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi boleh atau tidak? Allah cabut dari umat Islam kepemimpinan, lalu Allah serahkan kepemimpinan kepada kaum kafir. Boleh tidak? Jangan berani-berani bilang nggak boleh, Pak. Allah Al-Jabbar yang maha memaksa kehendak, ya. Dan pasti di balik kehendak Allah menjadikan kaum kafir yang memimpin sekarang ini di babak keempat ini, pasti ada kebaikannya, Pak. Setidak-tidaknya kebaikannya apa? Kita mau diuji, Pak. Kita mau disingkap diri kita ini siapa? Benarkah kita umat Islam? Kalau kita benar umat Islam, sekalipun yang memimpin orang kafir di dunia ini, kita tetap taatnya kepada Allah dan Rasulnya before anybody else, sebelum siapapun di muka bumi ini. Jelas sampai di sini Bapak dan Ibu? Nah, jadi sekarang kita di fase keempat ini sudah berjalan 102 tahun Hijriah, Pak. Kondisi umat Islam kalah, ya.
Sebaliknya kondisi kaum kafir yang berjaya, ya. Nah, kira-kira setelah memasuki fase keempat kepemimpinan penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak ini, kaum kafir ini, apakah mungkin mereka yang memimpin dunia sekarang melanjutkan, meneruskan sistem kehidupan berlandaskan iman tauhid, Pak? Mungkin tidak, Pak. Ya tak mungkin lah. Kata orang Malaysia, tak boleh lah. Kenapa? Ya karena kata orang Betawi, anak Betawi itu ngomongin gini, oh beriman kagak, bertauhid kagak, kan? Beriman tidak, bertauhid tidak. Mana mungkin mereka akan menegakkan sebuah sistem kehidupan yang memperkenalkan kehidupan berlandaskan iman tauhid? Nggak mungkin. Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya apa-apa nggak mungkin bisa memberikan apa-apa. Orang yang nggak beriman nggak mungkin bisa memperkenalkan kehidupan penuh keimanan, tidak mungkin. Yang paling mungkin mereka menegakkan sistem apa? Sistem kafir syirik, Pak. Ini sudah 102 tahun, Pak. Jadi selama 1342 tahun Hijriah, umat Islam memegang tampuk kepemimpinan. Selama itu umat manusia hidup di dalam cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Inilah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tauhid yang dikelola, yang dimanage oleh kaum beriman selama 1342 tahun Hijriah, Pak. Ya, jadi tolong ingat, Pak, sejarah kita. Sejarah kita ini sejarah kepemimpinan, Pak. Dan kita memimpin umat manusia bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Tidak, Pak. 1342 tahun, Pak. Ya. Nah, jadi namun begitu Allah kemudian mencabut hak kepemimpinan umat Islam, maka Allah izinkan kaum kafir Yahudi Nasrani memimpin dunia. Belum sampai 100 tahun menurut kalender Masehi, ya, karena kejadian 1342 Hijriah ini tahun 1924 Masehi, Pak. Kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkan sudah begitu dahsyat. Umat manusia dipaksa hidup di dalam kegelapan laksana malam yang gelap gulita. Tadi sudah saya jelaskan apa maksudnya kegelapan itu, ya. Terus selanjutnya, kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun, dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang kemudian mereka perkenalkan dengan nama Novus Ordo Seclorum. Ini bahasa Latin, Pak. Alias New World Order. Tatanan dunia baru, ya. Mereka menyebutnya demikian karena mereka ingin mempertentangkan dengan mana? Dengan zaman sebelum mereka memimpin, Pak. Zaman sebelum mereka memimpin kan siapa yang memimpin? Siapa yang memimpin sebelum mereka memimpin? Kita kan, umat Islam kan? Dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul, ya. Nah, jadi mereka ingin menggambarkan bahwa semenjak mereka memimpin, dunia ini masuk dalam tatanan dunia baru. Yang berarti tatanan dunia lama, ya ditinggalkan saja. Jangan ditengok-tengok lagi. Dan mereka bikin semua cerita, semua film, semua pembentukan opini yang menggambarkan seolah-olah tatanan dunia lama itu mesti dianggap haram, ilegal. Begitu. Dan cilakanya sebagian saudara muslim kita menelan, ya, penyebar luasan pemahaman mereka. Sehingga bisa jadi sekarang, Pak, ada muslim yang mengatakan bahwa sistem kehidupan terbaik adalah yang fondasinya sudah dibangun oleh PBB. Ya kan? Bayangkan, Pak, memang PBB siapa yang bikin? Yahudi, Pak. Terus kita percaya dengan fondasi kehidupan yang dibangun oleh PBB yang katanya lebih setara, ya kan? Lebih berlaku adil, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ini berarti orang seperti ini sudah termakan sama maunya Yahudi Nasrani, Pak. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi mereka bikin tatanan sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum alias New World Order alias tatanan dunia baru yang saya lebih senang menyebutnya sistem Dajjal. Jadi tatanan dunia kita sekarang ini, Pak, lebih pantas dijuluki sistem Dajjal. Dan ini bukan saya yang membuat istilah ini, Pak. Saya cuma ngutip saja. Ini istilah dibuat oleh seorang muslim dari Inggris namanya Ahmad Thompson. Ya. Nanti saya jelaskan.
Nah, jadi tatanan dunia baru yang sistem Dajjal ini adalah sebuah tatanan dunia yang sejatinya, yang hakikatnya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka. Siapa? Al-Masihud Dajjal. Jadi Yahudi ini, Pak, di dalam surat Al-Fatihah dijuluki Al-Maghdubi alaihim. Ya. Apa al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai Allah, ya. Ini hadis Nabi. Nabi mengatakan innal maghdubu alaihim humul yahud. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi, kata Nabi begitu. Pertanyaan, kenapa Yahudi dimurkai Allah? Karena Yahudi itu dalam mengingkari Allah Ta'ala bukan sekedar mengingkari secara pasif, Pak, tapi mengingkari secara aktif. Ibaratnya mereka bahkan menantang Allah. Itu. Sehingga segala sesuatu yang datang dari Allah dibolak-balik, Pak. Yang Allah bilang hak, mereka bilang batil. Yang Allah bilang batil, mereka bilang hak. Yang Allah bilang Dajjal itu fitnah paling dahsyat, justru bagi mereka ini pemimpin kami. Gitu ya. Dan Yahudi itu bukan nggak ngerti, Pak. Mereka cerdas. Yahudi itu rajin baca, Pak. Termasuk mereka baca tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi itu siapa? Sosok Amirul Mukminin fi akhir zaman. Pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Mereka kenal Al-Mahdi, Pak. Mungkin sebagian muslim malah belum terlalu kenal Al-Mahdi. Mereka lebih tahu Al-Mahdi yang mana. Tapi yang jadi masalah, setelah mereka pelajari Al-Mahdi, justru mereka persiapkan pasukan untuk memerangi Al-Mahdi. Karena mereka ingin menunjukkan bahwa diri mereka lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan saya kasih contoh sederhana saja. Pernah dengar seorang Yahudi bernama George Soros? Pernah dengar, Pak? Pernah dengar, ya? George Soros ini kaya raya, Pak. Ya, dan dia tergolong elit global. Elit global itu artinya penguasa global dunia sekarang ini, tapi tidak punya jabatan. Jadi bukan kepala negara tertentu. Cuman dia banyak main di belakang layar, Pak, ngatur-ngatur penguasa-penguasa berbagai negara. Dan dia sering rela menggelontorkan uang miliaran dolar, Pak, ya, untuk suatu negara dalam rangka apa? Bikin kacau di negara itu. Contohnya Anda pernah dengar di Hong Kong beberapa waktu yang lalu terjadi demonstrasi yang terus-menerus, ya, pekan demi pekan demi pekan, bulan demi bulan demi bulan. Itu pembiayanya adalah George Soros, Pak. Nah, saya pernah baca mukaddimah buku autobiografi George Soros, ya. Saya nggak beli bukunya, saya nggak mau kasih untung sama dia, ya kan? Tapi saya baca di Gramedia, ya, di kata pengantarnya, Pak, dia katakan begini, Pak. When I was a little boy, I did not believe in God. Waktu saya masih jadi anak kecil, saya nggak percaya adanya Tuhan, katanya begitu. But when I became a teenager, I believe in God. Dan ketika saya menginjak usia remaja, akhirnya saya percaya ada Tuhan. And God is me, katanya. Dan Tuhan itu saya. Itulah logika Yahudi, Pak. Ya. Nah, jadi mereka, ya, ingin membangun satu tatanan dunia yang sejatinya untuk menyambut kedatangan si Dajjal. Dan kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, Pak. Yang itu berarti kita diajak untuk turut serta menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Jadi bukannya kita disuruh mempersiapkan berperang lawan Dajjal, tidak. Malah justru disiapkan untuk ikut menyambut Dajjal sebagaimana mereka. Mau kita, Pak? Mau? Ya jangan mau. Itu. Nah, karenanya sistem kafir syirik yang mereka bangun sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal, ya. Dan lembaga internasional yang mereka bikin yang ikonnya, ya, simbolnya seperti ini, yang kemudian dikenal dengan istilah United Nations, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pak, yang katanya di situ tempat berkumpulnya semua bangsa dunia yang aneka ragam ini dengan semangat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini ternyata bohong semua, Pak. Nggak berdiri sama tinggi, nggak duduk sama rendah. Ya, yang berdiri tinggi cuma beberapa pihak. Itu. Makanya di New York
tempat markas besar, markas utama PBB, warga New York itu tidak menyebut United Nations itu dengan sebutan UN, tidak. Mereka nyebutnya the Big Five, 5 besar. Ya, karena memang di PBB itu ada 5 ya preman yang besar. Siapa mereka? Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Ini 5 negara yang punya hak veto, Pak. Ya, tahu hak veto? Hak veto itu hak membatalkan ya satu rencana yang ingin digolkan oleh Majelis Umum PBB yang terdiri dari 100 sekian negara itu. Jadi misalnya kaum Zionis Yahudi sedang membantai saudara-saudara kita di Gaza misalnya gitu ya. Terus kemudian Majelis Umum PBB sudah mulai ngangkat suara ingin bikin resolusi mengecam Israel gitu ya. Nah, maka sudah banyak voting, sudah banyak yang menang gitu ya, mengatakan iya kita kecam, iya kita kecam. Tiba-tiba Amerika keluarkan kartu trufnya, veto. Deng, batal. Melindungi anak kesayangannya Israel. Begitu ya. Nah, jadi simbol PBB ini simbol di depan layar saja, Pak. Tapi simbol sebenarnya adalah Novus Ordo Seclorum. Itu gambarannya seperti itu. Dan simbol apa ini? Ini simbol ini, Pak. Gambar ini. Gambar ini ya. Ini gambar apa nih, Pak? Loh, hah? Dolar. Dolar itu apa? PT ya? PT ya? Nah, kalau PT kita cepat ya, Pak. Nah, tapi ini hanya ada gambar ini, Pak. Hanya ada di uang $1 Amerika Serikat. Di pecahan $5, $10, $20, $50, $100 enggak ada, Pak. Sengaja mereka bikinnya di $1. Supaya apa? Gampang viral. Karena modal untuk beli $1 kan cukup Rp15.000 ya, Pak. Ya mungkin kita pun sanggup punya uang $1. Karena modalnya cukup Rp15.000. Nah, jadi di uang $1 Amerika Serikat itu ada sebuah gambar yang mereka kasih julukan nama The Great Seal. Seal itu stempel, Pak. Materai. Great itu agung, suci, sakral. Jadi materai yang sakral, simbol yang suci. Ya. Gambarnya apa? Gambar piramida tunggal yang terpotong bagian atasnya, ya. Lalu di atas piramida tunggal yang terpotong atasnya ini ada sebuah segitiga. Yang ukuran segitiga itu cocok jika diletakkan di pucuk piramida itu menjadi persis berada di pucuk piramida itu. Ukurannya cocok gitu, Pak. Tapi di dalam segitiga itu di dalamnya ada gambar mata tunggal, mata sebelah ya. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah ini simbol apa? Ad-Dajjal. Alhamdulillah Nabi kita mengatakan, dan memang Nabi bilang, aku datang menjelaskan pada kalian tentang Dajjal yang para Nabi terdahulu belum pernah menjelaskan. Apa itu? Innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah. Ya, ingat ya, mata sebelah itu bukan berarti satu di tengah, Pak. Tidak, matanya 2, tetapi sebelah aja yang berfungsi, yang sebelah lagi cacat. Begitu. Nah, jadi mereka ingin menggambarkan bahwa piramida ini kelak nanti akan dipimpin ya, di pucuk pimpinannya itu si Dajjal. Dan sengaja di sekitar segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis, Pak, mengarah keluar. Seolah-olah menggambarkan bahwa mata ini adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan bagi umat manusia. Nah, jadi semua manusia ingin mereka masukkan, ingin mereka kandangkan di dalam piramida tunggal ini, Pak. Yang mengerucut kepada pimpinannya si Dajjal, ya. Terus mereka tulis di bawahnya nama proyeknya. Apa nama proyeknya? Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular world, dunia. Jadi tatanan dunia baru. Menggantikan tatanan dunia lama, yaitu khilafah, gitu loh. Khilafah itu yang lama, harus dimasukkan ke keranjang sampah sejarah, nggak boleh ditengok-tengok lagi. Ya, jadi saya ulangi, ini gambar ini kan. Jadi selama 1340 tahun sistem iman tauhid itu sistem khilafah, Pak. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW menggambarkan di fase keempat ini memang sistem Dajjal ini merajalela. Cuman alhamdulillah kata Nabi, nanti akan datang pergantian babak. Di mana babak keempat ini juga akan berakhir.
Ya. Lalu datanglah babak kelima yang namanya sama persis dengan babak kedua, Pak. Yaitu tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang mengikuti tata cara kepemimpinan menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, silahkan mau percaya sama siapa? Sama Nabi atau sama Yahudi? Kalau sama Yahudi berarti yakin tatanan dunia baru akan digdaya forever and ever untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya Nabi yang pasti benar ucapannya, berarti kita yakin sistem Dajjal ini sekalipun digdaya, dia punya jadwal expired date, Pak. Dia bakal jatuh juga. Sebagaimana jatuhnya si Fir'aun dahulu kala. Ya, Fir'aun itu kan sudah digdaya sekali, Pak. Kelihatannya hebat sekali kan. Sampai ke tingkat berani menyatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi justru saat dia sudah mengucapkan kalimat itu, nggak berapa lama selanjutnya, dia tenggelam di Laut Merah. Nah, sekarang George Soros sudah mengatakan, God is me, ya kan? Nah, tinggal kita tunggu si gerbang harta yang ngomong begitu, ya. Tahu gerbang, Pak, gate, ya kan? Harta tuh bill, itu ya. Nah, tinggal kita tunggu dia tuh yang ngomong begitu. Kenal nggak sama dia? Nggak perlu kenal, Pak. Cuma cukup tahu saja. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di bagian atasnya lagi ada kata-kata anuit quiptis. Apa artinya anuit quiptis? Artinya he has favored our undertakings. Dia, si mata tunggal ini, Dajjal, telah merestui berbagai upaya-upaya kami dalam mengambil alih situasi dunia ini. Dari tatanan dunia lama, sistem iman tauhid, menjadi tatanan dunia baru, sistem kafir syirik, sistem Dajjal. Begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal karena memiliki karakter sifat seperti Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, bila mana Dajjal nanti keluar, dia akan menyatakan, mengumumkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Maka mereka yang membenarkan Dajjal sebagai Rabb, dikasih surga sama Dajjal. Dan mereka yang mengingkari Dajjal sebagai Rabb, dikasih neraka sama Dajjal, ya. Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, mengatakan, aku paling mengerti apa yang ada bersama Dajjal. Sesungguhnya bersama Dajjal ada sungai dari air dan ada sungai dari api. Yang kalian lihat seperti api, hakikatnya air. Dan yang kalian lihat seperti air, hakikatnya api. Siapapun dari kalian yang menjumpai Dajjal, lalu ingin air, hendaklah dia minum dari sungai yang terlihat seperti api. Karena dia akan menemukannya berupa hakikat air. Ya, terus Abu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, seperti itulah sabda yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Dajjalnya belum ada sekarang, Pak. Tapi sistem dunianya berkarakter seperti Dajjal. Jadi dengan kata lain, siapapun yang mau taat dengan aturan-aturan, hukum, ya, regulasi, termasuk prosedur-prosedur, ya, yang kemarin terkenal prokes gitu ya, menurut maunya mereka, segera dikasih surga, dikasih kemudahan, boleh masuk mal, boleh naik pesawat, boleh naik kereta. Tapi mereka yang menentang, Pak, ya, wah, dibatasi ruang geraknya, dikasih neraka, dikasih kesulitan hidup, Pak. Ya, jelas sampai di sini, Pak. Clear ya? Itu, oke. Nah, sekarang hadis berikutnya. Makin seru nih. Ya, makin seru. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika aku berjalan gandengan tangan dengan Rasulullah SAW menuju rumah Nabi. Jadi Nabi mau pulang ke rumah, Abu Dzar mendampingi dan gandengan tangan, ya. Lalu aku mendengar Nabi bersabda, "Ghairud Dajjali akhwafu ala ummati minad Dajjal." Selain Dajjal, ada yang lebih aku takuti atas umatku. Jadi bayangkan, Nabi mengatakan selain Dajjal, ada yang lebih kutakuti, ya, menimpa umatku. Bayangkan, padahal Abu Dzar tahu di kesempatan lain Nabi pernah mengatakan, semenjak Allah hadirkan Bani Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari Dajjal. Tiba-tiba Nabi bilang, ada sesuatu yang lebih kutakuti atas umatku selain dari Dajjal. Karenanya, khawatir Nabi keburu masuk ke rumahnya, sudah sampai ke rumahnya, maka Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa? Nabi menjawab, al-a'immata al-mudillin,
para imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya. Nah, jadi para imam yang menyesatkan bisa punya dua makna kemungkinan. Satu, maknanya para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu makna pemimpin al-immah mudillin. Makna kedua, para ulama su. Tahu ulama su, Pak? Ulama su tahu nggak? Ulama yang buruk, ya. Jadi ulama itu ada dua, ada ulama khair, ulama yang baik, dan ada ulama su, ulama yang buruk. Nah, ulama yang khair adalah ulama yang berbicara isinya ilmu dan dia amalkan. Perilakunya sejalan dengan ilmu yang dia ajarkan. Tapi kalau ulama su, dia kalau bicara ya ilmu juga, Pak. Tetapi kelakuannya bertentangan dengan ilmu yang dia ajarkan. Ya. Nah, kedua-dua ini, dua imam yang menyesatkan ini, mereka mengambil posisi berpihak, loyal, dan mendukung sistem Dajjal yang menentang sistem Allah hari ini. Dan kondisi yang dimaksud sangat sesuai dengan sebutan babak keempat perjalanan sejarah umat Islam hari ini yang disebut era mulkan jabariyatan. Era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya. Lalu Nabi bersabda di hadis yang lain, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti di akhir zaman akan muncul para pemimpin, para penguasa, yang mana barang siapa memasuki mereka itu maksudnya dekat-dekat dengan mereka, ya, lalu membenarkan kedustaan mereka. Ini penguasa ini sering bohong, tapi tetap aja dibenarkan, ya. Serta yang ketiga, menolong kezoliman mereka. Jadi ini penguasa sudah zolim, ditolong pula, didukung pula, disupport pula, ya kan? Maka kata Nabi, barang siapa memenuhi tiga ciri ini, dekat-dekat sama penguasa model begitu, membenarkan kedustaan mereka, dan menolong kezoliman mereka, maka ada tiga akibat yang dia akan alami. Pertama, dia tidak termasuk golonganku. Jadi sama Nabi nggak diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tercoret dari keanggotaan umat Islam. Satu. Yang kedua, aku bukan golongannya. Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia. Walaupun dia ngaku muslim, tapi sama Nabi nggak mau. Ya. Dan yang ketiga, dia tidak berhak mendatangi telaga aku. Ya. Jadi di hari berbangkit nanti, Pak, semua para nabi masing-masing punya telaga yang isinya air yang jernih yang akan dibagikan kepada umatnya masing-masing. Nabi Musa membagikan kepada umatnya, Nabi Isa membagikan kepada umatnya, Nabi Nuh membagikan kepada umatnya, Nabi Muhammad SAW membagikan kepada kita. Nah, maka barang siapa yang ketika di hari berbangkit nanti mendekati telaganya Nabi, sama Nabi dipanggil lalu dia diberi air dari situ, dia tidak akan haus selama-lamanya di padang mahsyar. Masya Allah. Tapi sama Nabi, kalau ada orang ngaku muslim, cuman dia senang deket-deket sama penguasa yang sesat tadi, yang ikut membenarkan kedustaan mereka, ikut menolong kezaliman mereka, sama Nabi nggak berhak dapat air minum itu. Ya, dalam satu riwayat dikatakan, Nabi mengatakan, pergi kamu, jauh-jauh kamu dari sini. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana rasanya diperlakukan demikian oleh Nabi, ya? Ya, dan tidak mungkin Nabi berlaku zalim kecuali mereka sudah zalim duluan, ya kan? Nah, sebaliknya kata Nabi, barang siapa tidak memasuki mereka, nggak dekat-dekat sama mereka, tidak membantu kezaliman mereka, dan tidak membenarkan kedustaan mereka, maka dia akan dapat tiga keutamaan. Pertama, fahuwa minni, dia termasuk golonganku. Diaku sama Nabi Muhammad SAW sebagai umat Islam. Yang kedua, aku termasuk golongannya. Nabi senang disambung dengan dia, dihubungkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia berhak mendatangi telaga aku untuk mendapat air minum yang jernih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebagai penutup, saya akan sampaikan 3 ayat dari Al-Quran yang seringkali ayat-ayat ini kalau kita tidak pedulikan, Pak, mungkin kita nggak terlalu menangkap. Tapi kalau kita sudah kunyah-kunyah, Pak, ini ayat-ayat ini sangat penting sekali, Pak. Jadi 3 ayat ini menerangkan tentang ucapan penyesalan penghuni neraka. Yang pertama ayat 66 surat Al-Ahzab. Allah berfirman,
yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balikan dalam api neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Maksudnya andai kata kapan? Andai kata sewaktu dulu masih di dunia kan? Nah, kalau ayat ini turun berdiri sendiri begini Pak, sudah jelas buat kita. Jangan jadi orang yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, karena akibatnya masuk neraka. Tapi Allah ingin mengajarkan kita ilmu tambahan Pak. Sehingga di ayat berikutnya, ayat 67, apa kata Allah Ta'ala? Wa qalu, kemudian mereka berucap, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka kemudian melanjutkan ucapan mereka dengan berkata, ya Rabb kami, sungguh kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, ulama-ulama kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi kenapa mereka nggak taat pada Allah dan Rasulnya? Karena mereka taat pada pemimpin, pada ulama yang nggak ngajak ke Allah dan Rasulnya. Ngerti Pak? Kan orang mesti ada sebabnya dong, kenapa nggak taat pada Allah dan Rasulnya? Ternyata ada penghalangnya. Nah, penghalangnya itu siapa? Pihak yang selama ini dianggap pemimpin yang jujur, padahal pembohong. Pihak yang dia sangka ulama yang baik, ya kan? Ternyata ulama yang buruk. Jelas ya Pak? Nah, akibatnya di ayat 68 ini yang paling memprihatinkan nih. Apa kata mereka? Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan kepada mereka mantan pemimpin kami, mantan ulama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar, ya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kira-kira harapan mereka ini ada gunanya tidak? Ada gunanya tidak? Mengharapkan pemimpinnya, mantan ulamanya ditimpa azab 2 kali lipat. Nggak ada gunanya Pak. Kenapa? Mereka pun sama di tempat yang sama. Jadi jangan sekali-kali kita berprinsip, ya nggak apa-apa kita taat aja sama pemimpin. Kalau dia salah ya nanti dia yang masuk neraka sendirian. Oh nanti dulu Pak. Ya, nggak bisa begitu. Ya. Kita harus sadar semua pilihan langkah yang kita ambil, masing-masing kita akan bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah kaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak membuat Bapak dan Ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi malah makin bergairah Pak, karena memang kita hidup di zaman yang penuh tipu muslihat Pak. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.